Ketergantungan ini bermula dari kebutuhan industri Amerika yang tumbuh pesat setelah depresi besar, di mana perusahaan minyak AS mulai mengeksplorasi cadangan raksasa di Semenanjung Arab yang kemudian dikukuhkan melalui pertemuan bersejarah antara Presiden Franklin D. Roosevelt dan Raja Abdulaziz di atas kapal USS Quincy pada tahun 1945. Pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan strategis yang menjadi pilar utama hubungan kedua negara selama puluhan tahun, yaitu jaminan perlindungan militer Amerika Serikat bagi Kerajaan Arab Saudi sebagai imbalan atas akses yang stabil dan prioritas terhadap sumber daya minyak bumi. Memasuki era Perang Dingin, ketergantungan AS meluas dari sekadar urusan komersial menjadi instrumen untuk membendung pengaruh Uni Soviet, di mana AS merasa harus mengamankan aliran energi tidak hanya untuk kebutuhan domestiknya, tetapi juga untuk memastikan pemulihan ekonomi sekutu-sekutunya di Eropa Barat melalui Marshall Plan, yaitu perencanaan AS yang diluncurkan pada tahun 1947 untuk membantu pemulihan ekonomi Eropa Barat pasca Perang Dunia II. Dalam periode ini, AS melakukan intervensi politik yang signifikan, termasuk penggulingan pemerintahan di Iran pada tahun 1953, demi memastikan bahwa sumber daya energi di kawasan tersebut tetap berada di bawah kendali rezim yang pro-barat dan anti-komunis. Titik balik ketergantungan ini terjadi pada tahun 1973, ketika negara-negara Arab memberlakukan embargo minyak sebagai respons atas dukungan AS kepada Israel dalam perang melawan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah pada bulan Ramadan tahun 1973. Yang seketika melumpuhkan ekonomi Amerika dan menyadarkan Washington bahwa ketergantungan fisik pada minyak Timur Tengah adalah ancaman keamanan nasional yang nyata. Kondisi ini diperburuk oleh revolusi Iran tahun 1979 yang melenyapkan sekutu utama AS di kawasan tersebut, memaksa Amerika untuk semakin mempererat hubungan dengan Arab Saudi sebagai satu-satunya penjamin stabilitas pasokan energi dunia yang tersisa. Guna melindungi kepentingan energinya secara fisik, AS menetapkan doktrin Charter, yaitu kebijakan luar negeri yang diumumkan Presiden AS Jimmy Carter pada 23 Januari 1980, menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menggunakan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan nasionalnya di kawasan Teluk Persia. Kebijakan ini merespons invasi Uni Soviet ke Afghanistan dan revolusi Iran, bertujuan mencegah hegemoni Soviet atas sumber daya minyak. AS menyatakan bahwa segala upaya kekuatan luar untuk menguasai Teluk Persia akan dianggap sebagai serangan terhadap kepentingan vital Amerika, yang kemudian memicu kehadiran militer permanen dan intervensi besar-besaran seperti Perang Teluk tahun 1991 untuk mengusir Irak, yang pada saat itu sedang menginvasi Kuwait. Pasca serangan 11 September 2001, bentuk ketergantungan AS bergeser lagi ke arah keamanan nasional dan intelijen, di mana Washington sangat bergantung pada kerja sama rezim-rezim di Timur Tengah untuk memerangi kelompok-kelompok yang dianggap teroris di wilayah tersebut. Saat ini, dinamika ketergantungan telah berubah secara drastis berkat revolusi shale gas yang menjadikan Amerika Serikat produsen energi mandiri, sehingga ketergantungan fisik pada impor minyak Timur Tengah menurun ke titik terendah dalam sejarah. Namun, AS tetap memiliki ketergantungan strategis terhadap kawasan ini guna menjaga stabilitas harga pasar global, melindungi jalur perdagangan laut yang vital, serta mencegah kekosongan kekuasaan yang dapat dimanfaatkan oleh China untuk memperluas pengaruh hegemoninya di panggung internasional. Dahulu, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel seringkali dianggap sebagai risiko strategis yang dapat memicu kemarahan negara-negara Arab produsen minyak, sebagaimana terlihat pada krisis embargo tahun 1973. Namun seiring dengan tercapainya kemandirian energi AS melalui revolusi shale gas,
Washington kini memiliki keleluasaan politik yang lebih besar untuk memberikan dukungan militer tanpa rasa takut akan kelumpuhan ekonomi domestik. Dalam konteks ini, Israel tidak lagi dipandang sebagai hambatan bagi akses energi, melainkan sebagai aset keamanan dan intelijen paling canggih yang menjaga kepentingan Amerika di titik persimpangan global tanpa mengharuskan AS menempatkan ratusan ribu tentara cadangan di daratan Timur Tengah. Seiring dengan pergeseran fokus global Amerika Serikat menuju persaingan kekuatan besar dengan China di kawasan Pasifik, kebijakan luar negeri AS terhadap Israel kini diarahkan untuk menciptakan kemandirian keamanan regional melalui normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab moderat atau disebut dengan Abraham Accords. Melalui kesepakatan seperti Abraham Accords, AS berupaya membangun arsitektur keamanan kolektif di mana Israel berperan sebagai pilar teknologi dan militer utama yang mampu menjaga stabilitas kawasan secara mandiri, sehingga beban operasional militer Amerika Serikat di Timur Tengah dapat dikurangi secara signifikan untuk dialokasikan ke teater Pasifik. Meskipun AS tidak lagi bergantung secara fisik pada minyak mentah dari Teluk, stabilitas harga pasar energi global tetap menjadi kepentingan vital nasional, dan dalam hal ini, Israel memainkan peran krusial sebagai instrumen penyeimbang terhadap ambisi nuklir serta ekspansi pengaruh Iran yang seringkali mengancam jalur perdagangan laut internasional. Kebijakan pemberian bantuan militer tahunan yang masif kepada Israel oleh Washington, merupakan investasi strategis untuk memastikan bahwa Israel memiliki kemampuan yang cukup kuat guna mencegah dominasi hegemoni Iran di Timur Tengah, yang jika dibiarkan, dapat memicu gejolak harga energi dunia yang tetap akan berdampak pada inflasi di Amerika Serikat. Bentuk ketergantungan Amerika Serikat terhadap Israel telah bergeser dari isu komoditas mentah menjadi ketergantungan pada keunggulan teknologi pertahanan dan keamanan siber, di mana Israel berfungsi sebagai laboratorium nyata bagi sistem persenjataan mutakhir seperti jet tempur F-35 dan pengembangan bersama sistem pertahanan rudal Iron Dome. Kerjasama teknis ini sangat krusial bagi militer AS untuk mempertahankan keunggulan kualitatif mereka di panggung dunia, terutama dalam menghadapi perkembangan pesat teknologi militer Cina dan Rusia, menjadikan aliansi dengan Israel sebagai pilar inovasi yang mendukung supremasi militer Amerika di abad ke-21. Hilangnya ancaman embargo minyak memberikan ruang baru bagi perdebatan politik internal di Amerika Serikat, di mana tekanan publik dan sebagian politisi kini lebih berani mengkritik kebijakan Israel terkait isu Palestina, tanpa kekhawatiran akan terjadinya krisis energi nasional seperti pada masa lalu. Kondisi ini memaksa pemerintah AS untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang sangat rumit dan penuh dilema, yakni menyeimbangkan kebutuhan strategis untuk mempertahankan Israel sebagai jangkar keamanan di Timur Tengah, dengan tuntutan domestik yang semakin vokal terhadap penegakan hak asasi manusia dan hukum internasional dalam konflik di kawasan tersebut.